Tak masuk 10 besar top skor Proliga 2026, nama Megawati Hangestri Pertiwi bahkan hanya bertengger di luar daftar elit pencetak angka. Tapi justru di balik statistik itu, Mega menjelma menjadi ancaman paling ditakuti di liga. Pemain yang membuat lawan mengubah strategi, memaksa double block, dan menghancurkan ritme permainan sejak sentuhan pertama. Daftar 10 besar top skor Proliga 2026 Putri memang menyajikan fakta yang sekilas tampak mengejutkan. Nama Megawati Hangestri Pertiwi tidak ada di dalamnya. Oposit timnas voli Indonesia sekaligus ikon voli putri tanah air itu harus puas berada di luar zona elit pencetak angka pada pekan pertama kompetisi. Namun, bagi mereka yang memahami konteks dan dinamika Proliga, absennya Megawati dari 10 besar bukanlah fenomena aneh, apalagi alarm penurunan performa. Justru sebaliknya, ini adalah potret betapa statistik mentah seringkali menipu realitas lapangan. Seri Pontianak, Kalimantan Barat yang berakhir di Gor Terpadu Ahmad Yani pada minggu lalu menjadi panggung awal Proliga 2026. Dan di atas panggung itu, Megawati tetap on fire, meski belum mengoleksi poin sebanyak para rivalnya. Megawati hanya mencatatkan 20 poin, sebuah angka yang membuatnya bertengger di posisi ke-11. Tapi, angka itu lahir dari satu pertandingan saja, saat ia memperkuat Jakarta Pertamina Enduro, sang juara bertahan. Dalam satu laga tersebut, Mega tampil efisien, tajam, dan disiplin. Ia bukan hanya pencetak poin, tapi juga magnet pertahanan lawan, membuat blok dan sistem bertahan tim lawan terpecah. Jika statistik dipakai tanpa konteks, maka Megawati memang kalah angka. Bandingkan dengan Neriman Osoy, speaker senior asal Turki milik Jakarta Electric PLN, yang kini memuncaki daftar top skor sementara dengan 45 poin. Secara kasat mata, Mega tertinggal 25 poin. Namun disinilah letak persoalannya. Perbandingan itu tidak fair. Jakarta Electric PLN sudah memainkan 2 pertandingan, sementara Jakarta Pertamina Enduro baru 1 laga. Artinya, Neriman punya 2 kali lebih banyak kesempatan untuk mengoleksi poin dibanding Megawati. Ketika volume pertandingan berbeda, maka angka total poin kehilangan makna objektifnya. Jika dihitung secara rata-rata, Megawati justru berada di jalur yang sangat kompetitif. Lebih dari itu, peran Megawati di Pertamina Enduro bukan sekedar mesin poin. Ia menjadi penyeimbang serangan, pemecah kebuntuan, dan pusat gravitasi permainan lawan. Banyak serangan Pertamina sukses justru karena fokus lawan tertuju padanya. Dengan kata lain, Mega tidak mengejar statistik, Mega mengejar kemenangan. Jakarta Electric PLN menjadi tim tersibuk pada pekan pertama Proliga 2026 Putri. Tim asuhan Camnan Dokmai itu melakoni 2 pertandingan dengan total 9 set, memberikan ruang luas bagi para spikernya untuk mengumpulkan poin. Selain Neriman Osoy yang mencetak 45 poin, rekan setimnya asal Belanda, Celeste Plak, juga tampil menggila dengan 42 poin, menempati posisi kedua daftar top skor sementara. Neriman sendiri menunjukkan kelasnya sebagai pemain berpengalaman. Di usia 37 tahun, ia tetap eksplosif, cerdas membaca permainan, dan klinis saat Electric PLN mengalahkan Jakarta Livin Mandiri 3-0 dengan kontribusi 17 poin dalam 1 laga. Tak hanya itu, outside hitter lokal Electric PLN, Ersandrina De Vega Salsabila, juga tampil solid. Ia mengoleksi 20 poin, angka yang mendekatkannya ke jajaran 10 besar top skor. Sebuah sinyal bahwa Electric PLN bukan hanya bertumpu pada pemain asing. Namun, lagi-lagi, semua pencapaian itu lahir dari 2 pertandingan, bukan 1. Fenomena yang sama terjadi pada Popsivo Polwan dan Bandung BJB Tanda Mata. Kedua tim tersebut sudah memainkan 2 laga.
sehingga spiker-spiker mereka otomatis lebih berpeluang menembus 10 besar top skor. Dari 7 tim Proliga 2026 Putri, hanya ada 2 klub yang baru bermain 1 kali di pekan pertama. Jakarta Pertamina Enduro, Gresik Pikanska Pupuk Indonesia. Artinya, pemain-pemain dari 2 tim ini, termasuk Megawati, secara matematis dirugikan dalam perburuan statistik awal. Dalam kondisi seperti ini, 20 poin dari 1 pertandingan bukanlah catatan biasa. Itu adalah indikasi konsistensi dan efisiensi tinggi. Sesuatu yang sering luput dari sorotan ketika publik hanya terpaku pada tabel top skor. Jika Pertamina Enduro memainkan laga kedua, bukan tidak mungkin Megawati langsung melonjak ke papan atas dan membungkam narasi Mega menurun. Kesimpulannya jelas, Megawati Hangestri tidak ada di 10 besar top skor, tapi ia tetap menjadi salah satu pemain paling berbahaya di Proliga 2026 Putri. Statistik hanyalah potongan cerita, sementara dampak Megawati di lapangan jauh melampaui angka. Ia memaksa lawan mengubah strategi, menarik double block, dan membuka ruang bagi rekan setimnya. Proliga masih panjang, jadwal akan merata, jumlah pertandingan akan seimbang. Dan ketika itu terjadi, narasi akan berubah. Jika Megawati tetap tampil dengan efisiensi seperti di Pontianak, maka bukan pertanyaan apakah ia akan masuk 10 besar, melainkan siapa yang sanggup menghentikannya ketika Pertamina Enduro mulai memainkan ritme penuh. Mega mungkin belum memimpin tabel top skor, namun satu hal pasti, api Megawati belum padam, dan Proliga 2026 belum melihat versi paling berbahayanya. Tak masuk 10 besar top skor Proliga 2026, nama Megawati Hangestri Pertiwi bahkan hanya bertengger di luar daftar elit pencetak angka. Tapi justru di balik statistik itu, Mega menjelma menjadi ancaman paling ditakuti di liga. Pemain yang membuat lawan mengubah strategi, memaksa double block, dan menghancurkan ritme permainan sejak sentuhan pertama. Daftar 10 besar top skor Proliga 2026 Putri memang menyajikan fakta yang sekilas tampak mengejutkan. Nama Megawati Hangestri Pertiwi tidak ada di dalamnya. Oposit Timnas Voli Indonesia sekaligus ikon voli putri tanah air itu harus puas berada di luar zona elit pencetak angka pada pekan pertama kompetisi. Namun, bagi mereka yang memahami konteks dan dinamika Proliga, absennya Megawati dari 10 besar bukanlah fenomena aneh, apalagi alarm penurunan performa. Justru sebaliknya, ini adalah potret betapa statistik mentah seringkali menipu realitas lapangan. Seri Pontianak, Kalimantan Barat, yang berakhir di Gor Terpadu Ahmad Yani pada minggu lalu, menjadi panggung awal Proliga 2026. Dan di atas panggung itu, Megawati tetap on fire, meski belum mengoleksi poin sebanyak para rivalnya. Megawati hanya mencatatkan 20 poin, sebuah angka yang membuatnya bertengger di posisi ke-11. Tapi, angka itu lahir dari satu pertandingan saja, saat ia memperkuat Jakarta Pertamina Enduro, sang juara bertahan. Dalam satu laga tersebut, Mega tampil efisien, tajam, dan disiplin. Ia bukan hanya pencetak poin, tapi juga magnet pertahanan lawan, membuat blok dan sistem bertahan tim lawan terpecah. Jika statistik dipakai tanpa konteks, maka Megawati memang kalah angka. Bandingkan dengan Niriman Osoy, speaker senior asal Turki milik Jakarta Electric PLN, yang kini memujaki daftar top skor sementara dengan 45 poin. Secara kasat mata, Mega tertinggal 25 poin. Namun disinilah letak persoalannya. Perbandingan itu tidak fair. Jakarta Electric PLN sudah memainkan 2 pertandingan, sementara Jakarta Pertamina Enduro baru 1 laga.
Artinya, Neriman punya 2 kali lebih banyak kesempatan untuk mengoleksi poin dibanding Megawati. Ketika volume pertandingan berbeda, maka angka total poin kehilangan makna objektifnya. Jika dihitung secara rata-rata, Megawati justru berada di jalur yang sangat kompetitif. Lebih dari itu, peran Megawati di Pertamina Enduro bukan sekedar mesin poin. Ia menjadi penyeimbang serangan, pemecah kebuntuan, dan pusat gravitasi permainan lawan. Banyak serangan Pertamina sukses justru karena fokus lawan tertuju padanya. Dengan kata lain, Mega tidak mengejar statistik, Mega mengejar kemenangan. Jakarta Electric PLN menjadi tim tersibuk pada pekan pertama Proliga 2026 Putri. Tim asuhan Camnan Dogmai itu melakoni 2 pertandingan dengan total 9 set, memberikan ruang luas bagi para spikernya untuk mengumpulkan poin. Selain Neriman Ozoy yang mencatat 45 poin, rekan setimnya asal Belanda, Celeste Teplak, juga tampil menggila dengan 42 poin, menempati posisi kedua daftar top skor sementara. Neriman sendiri menunjukkan kelasnya sebagai pemain berpengalaman. Di usia 37 tahun, ia tetap eksplosif, cerdas membaca permainan, dan klinis saat Electric PLN mengalahkan Jakarta Livin Mandiri 3-0 dengan kontribusi 17 poin dalam 1 laga. Tak hanya itu, outside hitter lokal Electric PLN, Ersandrina De Vega Salsabila, juga tampil solid. Ia mengoleksi 20 poin, angka yang mendekatkannya ke jajaran 10 besar top skor. Sebuah sinyal bahwa Electric PLN bukan hanya bertumpu pada pemain asing. Namun, lagi-lagi, semua pencapaian itu lahir dari 2 pertandingan, bukan 1. Fenomena yang sama terjadi pada Popsi Popolwan dan Bandu BJB Tanda Mata. Kedua tim tersebut sudah memainkan 2 laga, sehingga spiker-spiker mereka otomatis lebih berpeluang menembus 10 besar top skor. Dari 7 tim Proliga 2026 Putri, hanya ada 2 klub yang baru bermain 1 kali di pekan pertama. Jakarta Pertamina Enduro, Gresik Pikanska Pupuk Indonesia. Artinya, pemain-pemain dari 2 tim ini, termasuk Megawati, secara matematis dirugikan dalam perburuan statistik awal. Dalam kondisi seperti ini, 20 poin dari 1 pertandingan bukanlah catatan biasa. Itu adalah indikasi konsistensi dan efisiensi tinggi, sesuatu yang sering luput dari sorotan ketika publik hanya terpaku pada tabel top skor. Jika Pertamina Enduro memainkan laga kedua, bukan tidak mungkin Megawati langsung melonjak ke papan atas dan membungkam narasi Mega menurun. Kesimpulannya jelas, Megawati Hangestri tidak ada di 10 besar top skor, tapi ia tetap menjadi salah satu pemain paling berbahaya di Proliga 2026 Putri. Statistik hanyalah potongan cerita, sementara dampak Megawati di lapangan jauh melampaui angka. Ia memaksa lawan mengubah strategi, menarik double block, dan membuka ruang bagi rekan setimnya. Proliga masih panjang, jadwal akan merata, jumlah pertandingan akan seimbang, dan ketika itu terjadi, narasi akan berubah. Jika Megawati tetap tampil dengan efisiensi seperti di Pontianak, maka bukan pertanyaan apakah ia akan masuk 10 besar, melainkan siapa yang sanggup menghentikannya ketika Pertamina Enduro mulai memainkan ritme penuh. Mega mungkin belum memimpin tabel top skor, namun satu hal pasti, api Megawati belum padam, dan Proliga 2026 belum melihat versi paling berbahayanya.